nggak jelas banget. Gurunya juga nggak jelas lagi kalau ngajar, bikin ngantuk. Minum dulu ah. Seger banget nih. Aduh, perutku kok sakit ya. Aduh, jangan-jangan mahku kambuh nih. Tahukah kalian mengapa orang yang punya sakit mah kalau minum minuman bersoda, sakit mahnya bisa langsung kambuh? Nah, itu disebabkan karena minuman bersoda bersifat asam, sehingga dapat meningkatkan kadar asam dalam tubuh pasien. Aha, aku kan punya obat mah. Minum ini nih, semoga bisa cepat sembuh. Sakitnya udah langsung hilang. Nah, di sini untuk mengobati sakit mah yang diderita, biasanya mereka minum obat antacid. Obat antacid di sini mengandung suatu basa yang dapat menetralkan asam lambung yang meningkat dalam tubuh. Nah, kandungan basa yang terdapat pada obat antacid biasanya adalah MgOH 2 kali. Nah, itu tadi contoh asam dan basa dalam kehidupan kita. Nah, masih ada sangat banyak contoh-contoh asam, contoh-contoh basa yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Nah, contohnya antara lain seperti ini. Nah, kali ini kita akan memperdalam mengenai materi asam basa. Kita pertama akan belajar tentang pengertian asam basa menurut 3 teori, kemudian ada kekuatan asam basa, kemudian cara menghitung pH suatu larut asam dan basa. Pengertian asam basa yang pertama dijelaskan oleh teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ atau ion H3O+. Sedangkan basa ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Untuk contohnya di sini misalnya ada HCl yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Adanya ion H+ di sini menunjukkan bahwa HCl bersifat asam. Contoh yang lain yaitu NaOH ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Adanya ion OH- di sini menunjukkan bahwa NaOH bersifat basa. Teori berikutnya yaitu menurut Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry menjelaskan bahwa suatu asam di sini ditunjukkan sebagai donor atau pemberi proton. Proton di sini adalah ion H+, sedangkan basa berperan sebagai akseptor atau penerima proton. Contohnya pada reaksi di sini. Di sini ada reaksi bolak-balik. Kita perhatikan dulu reaksi yang dari kiri ke kanan. Di sebelah kiri ada HCOH plus H2O, sedangkan di sebelah kanan ada HCOO- plus H3O+. Di sini bisa kita lihat, untuk HCOH ternyata di sebelah kanan dia akan menjadi HCOO-. Di sini terlihat bahwa HCOH akan kehilangan ion H+-nya. Nah, ternyata ion H+ yang dimiliki oleh HCOH di situ diberikan atau didonorkan kepada H2O. Karena HCOH memberikan ion H+, maka ia berperan sebagai asam. Sedangkan H2O dia menerima ion H+, maka H2O berperan sebagai basa. Sedangkan untuk reaksi dari kanan ke kiri kita perhatikan di sini ion H3O+ ternyata dialah yang akan memberikan ion H+ kepada HCOO-. Maka H3O+ akan berperan sebagai asam, sedangkan HCOO- berperan sebagai basa. Kita bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing ada asam dan basa. Untuk membedakan di sebelah kanan biasanya kita tulis basa konjugasi dan asam konjugasi. Kemudian kita cari pasangan asam basa konjugasi seperti ini. Jadi kita simpulkan pasangan asam basa konjugasinya HCOH dengan HCO-, H2O dengan H3O+. Teori berikutnya yaitu teori asam basa menurut Lewis. Di sini asam merupakan akseptor atau penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron.
Contohnya pada soal reaksi ini, untuk mengetahui mana yang sebagai asam, mana yang sebagai basa, lebih baik kita menggambarkan elektron-elektronnya atau kita gambarkan struktur Lewisnya. Di sini bisa kita lihat bahwa ternyata NH3 lah yang memiliki pasangan elektron yang bisa didonorkan. Karena NH3 berperan sebagai pendonor atau pemberi, maka NH3 berperan sebagai basa, sedangkan H+ sebagai penerima, yaitu menjadi sebagai asam. Sekarang kita akan belajar mengenai kekuatan asam basa. Sini terdapat beberapa asam kuat. Asam kuat itu jumlahnya lebih sedikit daripada asam lemah. Maka kalian silakan hafalkan asam kuatnya saja. Di sini bisa kalian perhatikan beberapa senyawa yang termasuk asam kuat. Untuk lebih mudah menghafalkannya, kalian bisa membuat singkatan sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya juga memberi contoh untuk singkatan dalam mempermudah menghafalkan asam kuat. Sedangkan untuk contoh-contoh asam lemah, di sini bisa kalian perhatikan, ini hanya sebagian kecil dari asam lemah, masih banyak lagi, sehingga kalian tidak perlu menghafalkannya. Kemudian untuk basa kuat juga sama seperti yang tadi, di sini basa kuat memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada basa lemah, maka silakan hafalkan basa kuatnya saja. Kalian bisa membuat singkatan untuk membantu dalam penghafalannya. Sedangkan untuk basa lemah, di sini ada beberapa contoh. Selanjutnya kita akan menghitung pH. pH dirumuskan sebagai menlog konsentrasi H+. Untuk senyawa basa, karena ia menghasilkan ion OH-, maka kita perlu mencari terlebih dahulu pOH. pOH sama dengan menlog konsentrasi OH-. Kemudian selanjutnya untuk mencari pH suatu larutan basa, maka kita perlu masukkan ke dalam rumus pH sama dengan 14 - pOH. Untuk mencari konsentrasi H+ dari asam kuat, maka kita menggunakan rumus M kali A. M di sini merupakan suatu molaritas dari asamnya, sedangkan A merupakan jumlah H yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Sedangkan untuk suatu asam lemah, kita mencari konsentrasi H+-nya menggunakan rumus akar Ka kali M. Ka di sini merupakan suatu tetapan yang pasti diketahui dalam soal, sedangkan M seperti tadi molaritas suatu asamnya. Untuk suatu asam lemah yang diketahui derajat disosiasinya, kita bisa mencari konsentrasi H+ menggunakan rumus M kali alfa. Alfa di sini adalah suatu derajat disosiasinya. Untuk basa kuat di sini hampir sama, konsentrasi OH- sama dengan M kali B. M di sini adalah molaritasnya, sedangkan B adalah jumlah OH-nya. Kemudian untuk basa lemah, OH- diperoleh menggunakan rumus akar Kb kali M. Kb juga diketahui dalam soal karena ia merupakan suatu tetapan. Jika diketahui derajat disosiasinya, kita bisa cari konsentrasi OH- sama dengan M kali alfa. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Contoh yang pertama, hitunglah pH dari 100 ml larutan H2SO4 0,05 molar. Karena yang dicari adalah pH, maka kita akan memerlukan konsentrasi H+. H2SO4 merupakan asam kuat, maka kita cari konsentrasi H+-nya menggunakan M kali A. M-nya 0,05, kemudian jumlah H-nya adalah 2, maka pada A kita masukkan angka 2. Kemudian selanjutnya kita hitung supaya ketemu konsentrasi H+-nya. 0,1 di sini kita bisa ubahnya menjadi 10 pangkat min 1 untuk memudahkan mencari pH-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam pH sama dengan menlog 10 pangkat min 1, maka di sini ketemu pH sama dengan 1. Untuk contoh yang kedua, di sini ada suatu larutan, kemudian ditanyakan pH-nya. Untuk pH sama menlog konsentrasi H+. Kita analisis dulu, H2S merupakan suatu asam lemah, maka kita mencari konsentrasi H+-nya menggunakan rumus akar Ka kali M. Kita tinggal masukkan data-data dan angka-angkanya, kemudian kita hitung untuk mencari konsentrasi H+-nya. Di sini kita peroleh konsentrasi H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus pH menjadi menlog 2 kali 10 pangkat min 4, hasilnya 4 menlog 2. Untuk nomor 3, di sini tentukan pH dari suatu larutan, tetapi di sini diketahui terionisasi sebanyak 40%. Kita analisis 40% adalah suatu alfa, maka kita bisa menggunakan konsentrasi H+ sama dengan M kali alfa. M-nya 2 kali 0,4 sehingga ketemu konsentrasi H+-nya 8 kali 10 pangkat min 1. Kita masukkan ke dalam rumus pH sehingga ketemu pH-nya adalah 1 menlog 8.
Untuk contoh soal nomor 4, di sini ditanyakan pH dari suatu NaOH. NaOH merupakan basa kuat, maka konsentrasi OH- kita peroleh M kali B. Tetapi dalam soal ternyata molaritasnya belum diketahui, maka perlu kita cari dulu menggunakan rumus M sama dengan massa dibagi mR, kemudian dikalikan 1000 dibagi volume dalam mili. Kita masukkan massanya 8, mR kita hitung. Ini MR yang 40, kemudian 1000 dibagi volumenya 250, sehingga kita peroleh M sama dengan 0,8. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi OH-. B di sini jumlah OH-nya hanya 1, sehingga konsentrasi OH-nya 8 kali 10 pangkat min 1. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus pH, sehingga diperoleh pOH-nya sebesar 1 min log 8. Untuk mencari pH, maka 14 dikurangi pOH, sehingga dari soal ini diketahui bahwa pH-nya adalah 13 plus log 8. Untuk soal nomor 5, di sini ada suatu larutan. Kita analisis dulu, NH3 merupakan suatu basa lemah, maka konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali M. Kb-nya diketahui, kemudian M-nya tinggal kita masukkan, sehingga kita dapat memperoleh konsentrasi OH- sebesar 2 kali 10 pangkat min 3,5. Selanjutnya kita cari pOH menggunakan rumus min log konsentrasi OH-. Di sini kita masukkan data-datanya, sehingga diperoleh pOH sama dengan 3,5 min log 2. Kemudian cari pH 14 min pOH, sehingga ketemu pH-nya sama dengan 10,5 plus log 2. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.